Nah, kita mulai nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Setia warahmatullahi muslimin wabarakatuh. dan muslimat dimanapun Anda berada, senang sekali pada sore hari ini kami dapat melihat hadirnya para pendengar Anda pada edisi siang, yaitu Kamis 15 Ramadan 1444 Hijriah atau bertepatan pada 6 April 2023. Bagi yang bersedia dimanapun Anda berada, kali ini kami menemani ruang dengar Anda untuk program acara Dialog Ramadan bersama Majelis Ulama Kabupaten Banyuasin, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuasin. Dengan sendiri seperti biasa pula kami telah menghadirkan narasumber kita pada sore hari ini, yaitu sekalian kita kenalan gitu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Dengan sedia dari mana Anda berada, beliau adalah Umi Risnawati ya, selaku Guru Ponpes Nurul Iman, dan juga pengasuh TPQ Nurul Iman dan TPQ Ahlul Qura ya, atau pesantren ya. Ahlul Qura ya. Pesantren Ahlul Qura. Ahlul Qura Merantau Harapan ya Umi ya. Iya. Baik, adapun tema kita pada sore hari ini Umi, yaitu tentang pentingnya ilmu tajwid ya. Dan nanti kami minta kesediaannya kepada Umi Risnawati untuk menjelaskan tema kita pada sore hari ini, yaitu tentang pentingnya ilmu tajwid. Dan pendengar setia dan juga Umi, nanti ya sebelum itu kita akan menginfokan pada pendengar setia dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang ingin bertanya, nanti langsung saja melalui telepon, yaitu di nomor 711889134. Dan pendengar setia dimanapun Anda berada, sore hari ini juga di studio 1 kehadiran Bunda, yaitu Ustaz Harun Fadil selaku Ketua Fatwa MUI Kabupaten Banyuasin. Dan untuk informasi selanjutnya pendengar sedia, hari ini yaitu Kamis 15 Ramadan 1444 Hijriah, sholat maghrib ataupun waktu berbuka jatuh pada pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Ini juga Ustaz, kita rehat dulu sejenak dan kemudian kita balik lagi dan mendengarkan penjelasan dari tema kita pada sore hari ini, yaitu tentang pentingnya ilmu tajwid. Pendengar sedia, jangan kemana-mana, tetap terus di 98,5 FM Radio Orang Banyuasin. Pembangunan ini bangkit untuk negeri agar keadilan, kesejahteraan dapat dirasakan masyarakat sesuai dengan isi bulan yang suci dan penuh rahmat ini
98,5 FM Radio Orang Banyuasin, pendengar setia dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami dalam program acara Dialog Ramadan bersama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuasin. Nah, pendengar setia, ada pun narasumber kita pada sore hari ini, yaitu ada Umi Risnawati selaku Guru Ponpes Nurul Iman, kemudian Ujung Tanjung Iman Cakring, dan juga PQ Ahlul Qura atau pesantren Ahlul Qura Rantau Harapan. Dengan sekian kalau Anda berada, ada pun tema kita pada sore hari ini, yaitu tentang pentingnya ilmu tajwid yang sebentar lagi akan dijabarkan oleh narasumber kita, yaitu Umi Risnawati. Dan untuk mempersingkat waktu, dengar setia dimanapun Anda berada, sepertinya langsung saja kita dengarkan uraian singkat dari tema pada sore hari ini, yaitu yang akan disampaikan langsung oleh Umi Risnawati. Kepada Umi Risnawati, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Marilah kita selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini insyaallah tak lama lagi 1 jam lebih kurang insyaallah kita akan berbuka. Mudah-mudahan amal kita pada hari ini, yakni puasa dan amalan ibadah lainnya, mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkai salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bang Romi, semoga cepat sehat. Tadi sakit gigi, mudah-mudahan sehat karena suara Bang Romi itu memang dibutuhkan. Ya, semoga sehat walafiat. Para soimin soimat dimanapun berada, para pendengar SIP FM yang saya sayangi dan saya banggakan, di hari ini insyaallah kami akan menyampaikan tema kita, insyaallah nanti saya sampaikan, yakni pentingnya ilmu tajwid. Jadi alhamdulillah ada 2 pesantren yang kami bina. Jadi yang pertama itu di pesantren Nurul Iman Ujung Tanjung, kemudian di Ahlul Qura Ahlul Qura di Rantau Bayur itu kecamatannya, kemudian di rumah juga. Jadi semuanya itu berkenanan dengan Al-Quran. Jadi nyimak anak-anak itu sekali mendengar dan juga membahas tajwid. Soiman-soimat ya dimanapun berada, jadi pentingnya belajar ilmu tajwid ini sudah kita ketahui bersama bahwa membaca Al-Quran adalah amalan yang mulia. Jadi setiap huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Bi'ashri hasanat. Jadi 10 kebaikan. Bukan alhamdulillah, tapi huruf alif itu sudah dapat 1, dibaca alif itu dapat 10 kebaikan, apalagi berjuz-juz, apalagi khotam sampai 30 juz. Jadi selama bulan Ramadan ini. Jadi kalau anak pesantren itu di mana di 2 pondok itu saya kasih tugas itu paling tidak 1 kali khotam Al-Quran. Terus amalan-amalan sunnah yang lainnya, sholat tarawih, terus baca Al-Qurannya, kemudian sholat duha, sedekahnya. Itu yang sampaikan, yang targetan, karena itu target juga nih untuk santri-santri. Tujuannya ya sebagai motivasi untuk dia dunia akhirat, artinya bang ya. Ya motivasinya sekaligus kalau tadarusan itu untuk melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Kadang itu lancar bacaannya, tetapi tajwidnya dipertanyakan. Kadang maraknya di masyarakat itu ada yang hafal surah Yasin umpamanya. Nah, surah Yasin itu karena itu memang memang sudah lancar, artinya kan bacaannya lancar, tapi tajwidnya kita pertanyakan. Kadang ini sudah hafal, bahkan yang nenek-nenek sudah hafal. Di sini kadang untuk fastabiqul khairatnya, berlomba-lomba dan kebaikan adalah untuk membaguskan tajwidnya. Kadang di Cangkring juga itu Bang Romi, saya juga ngajar tajwid juga untuk ibu-ibunya. Jadi surah Yasin itu kadang 2 ayat dibaca, kadang 1 ayat.
Tujuannya untuk memperbaiki bacaannya, karena setiap bacaan itu dapat pahala. Kalau kita sudah tahu nih bacaannya bahwa ini hukumnya dengung, bahwa hukumnya izhar, tapi tidak dibaca izhar. Ada izhar tapi dibaca apa? Gunnah, dibaca dengung. Nah, dengan ini maka bacaannya itu tidak dapat kebaikan, tidak dapat pahala, bahkan dapat dosa. Ya. Wal akhdhu bitajwidi hitsmun lazim. Ya, jadi mempelajari ilmu tajwid itu adalah sesuatu yang wajib. Wajib. Man, siapa, lam yang tidak yusahi, yang tidak ingin memperbaiki Al-Quran asim, cara membacanya tidak pakai tajwid, maka mendapatkan asim. Asim itu dosa. Jadi jangan kita bangga lancar baca Al-Qurannya kan. Bahkan selama bulan Ramadan ini 4 kali atau 5 kali sampai khatam, tapi tidak pakai tajwid, malah dapat dosa. Terus sekarang ini kan banyak sekali guru-guru ngaji, ustaz-ustazannya. Kita datang ke rumahnya untuk belajar memperbaiki bacaannya. Dan juga para imam-imam khususnya untuk sholat tarawih, kadang itu bacaannya kami kadang miris bang ya. Ya bacanya itu terkhusus yang rukun itu surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu kadang baca satu napas. Tapi yang kami mirisnya itu kadang kami takut ya kan, Al-Fatihah itu kan apabila membacanya tidak benar bahkan menyebabkan batal, tidak sah kan sholatnya. Itu ghairil maghdubi alaihim, dunya itu mana? Itu kan hukumnya matabi wow. Kenapa tidak dibaca 2 harokat? Itu dijadikan 1 harokat. Ini perlu mungkin harus ada bimbingan para imam-imam di masjid mana-mana itu, di masing-masing, khususnya di Kabupaten Banyuasin ini. Terus memang hafal tapi tidak pakai tajwid. Maka dari kita datangi ustaz atau ustazanya, dan sekarang juga digital kan, dari HP, juga YouTube, sudah banyak ustaz dan ustazah yang memang qori'annya memang huruf bacaannya juga memang bagus dengan bertajwid. Takutnya ini berdosa, bukan dapat pahala ya itu. Terus banyak sekali juga keutamaan atau jadi motivasi kita bahwa yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya sesuai dengan hadis Nabi itu khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Ini mempelajari termasuklah kita sebaik-baik sebaik-baik manusia ya. Mempelajari Al-Quran. Terus kemudian setelah bisa kita harus mengamalkan ini. Besok kita ngajar mulai dari Iqra, atau yang sudah dari Iqra tamat Iqra itu mengajar Al-Quran. Kemudian bukan cuman membaca, bukan cuman cukup tilawah, kita juga harus mengamalkan atau mentadabbur. Jadi amalan-amalan, terus apa tujuan ya di dalam Al-Quran itu umpamanya waqimus sholata wa atuz zakah, dirikanlah sholat. Jadi apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu kita amalkan, bukan cuman kita baca saja itu. Kemudian kadang itu juga yang tadi Bang, yang masalah ibu-ibu ada hafalan ini mungkin ada usulan sedikit dari kami kan. Ada kan lomba untuk ibu-ibu. Ada juga Bang ini usulan dari ini kami sampaikan. Usulan untuk di radio CPFM ini kan. Iya. Jadi hitung-hitung untuk berlomba-lomba dalam kebaikan tadi. Jadi bacaan surah Yasinnya itu benar. Artinya memang bertajwid. Itu tadi ada yang hafal tapi tidak pakai tajwid. Za dibacanya kan, terus khu-nya itu dibaca panjang, yauma yunfakhu fihi itu kan, harusnya baca khu-nya cepat, tidak dibaca lama, kadang itu kan. Terus makharijul hurufnya juga. Jadi itu berlomba-lomba dalam memperbaiki, dalam membagusi bacaan Al-Quran. Karena Al-Quran ini sebagaimana kita jelaskan tadi, mendapatkan 1 huruf mendapatkan 10 kebaikan. Maka kalau nak dapat kebaikan, kalau mau dapat pahala, maka bagusi bacaan Al-Quran kita. Itu. Mungkin itu saja dulu Bang untuk pengantar. Mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, terima kasih nih untuk penjelasan tema pada sore hari ini, yaitu tentang pentingnya ilmu tajwid ya, dan
setuju ya dengan pendapat Umi, jangan apa namanya nggak hafal gitu ya, basi baik kalau bahasa kerennya. Iya. Ya. Baik. Dan pendengar setia dimanapun Anda berada, dan juga Umi, nanti kita akan menerima partisipasi dari para pendengar setia Iya, iya. yang bergabung pada sore hari ini melalui telepon yaitu di 0711891434 ataupun melalui akun Facebook Ustadz Taharudin Sekian pendengar setia. Dan sebelum itu Umi, kita rehat dulu sejenak dan pendengar setia jangan kemana-mana, stay tune terus di 98.5 FM di Lampung Pasti. Masuk tes. Pai, Milu.
Masih dari Kosan Siar Jalan Raya nomor 39 Pangkalan Balai Banyuasin, dengan setia dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami dalam program acara Dialog Ramadan bersama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuasin. Dan dengan setia adalah narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Umi Risnawati selaku Guru Ponpes Nurul Iman, kemudian juga Ponpes Ahluqo Radal Harapan, dan juga pembina TPJ Nurul Iman Cangkring dengan setia. Dan tema yang sudah dijelaskan oleh Umi Risna tadi, yaitu tentang pentingnya ilmu tajwid ya. Dan Umi, kita langsung menerima partisipasi dari para pendengar setia yang ingin bertanya ya berkaitan tema ataupun di luar tema. Kebanyakan nih di luar tema ya ini ya. Baik, 89134 kami terima pendengar setia. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana ini? Ibu Yur di Talang Ibu ya. Bu Yur sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa hari ini Bu? Masya Allah ya. Langsung saja pertanyaannya kepada Bu Yur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Halo. Oh, tajwid. Oh ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya? Langsung aja nih. Oh iya. Ya. Jadi pertanyaan dari Bunda tadi, apa itu ilmu tajwid? Jadi ilmu tajwid adalah ilmu yang membahas tentang cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Baik di sini adalah dengan nada barangkali. Terus benar adalah dengan tajwid. Jadi yang pertama itu adalah tajwidnya. Jadi kalau nada itu bisa mengikuti, bisa dia di nomor keberapa? Yang paling utama adalah tajwid. Jadi Bunda, ilmu tajwid adalah ilmu yang membahas tentang cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Benar berarti dengan tajwid ilmu cara membacanya. Kemudian amalan apa tadi? Amalan kita pada bulan Ramadan ini. Amalan selain puasa bulan Ramadan, amalan yang pertama adalah tarawih, umpamanya terus baca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Bisa kita targetkan satu bulan ini, kita targetkan biasanya ibu-ibu tuh sibuk paling tidak satu kali khotam jadilah. Jangan tidak nian, karena pahala di bulan Ramadan ini berlipat ganda, lain dari bulan-bulan selain bulan Ramadan. Bulan-bulan selain bulan Ramadan itu satu kebaikan, umpamanya baca Al-Qur'annya satu huruf A umpamanya dapat 10 kebaikan. Lain halnya dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu lebih dari satu huruf, lebih dari 10 kebaikan, berarti tidak terhitung ya, tidak terhitung. Lalu apa lagi? Yaitu sedekah. Jadi kita ibu-ibu nih biasanya tak full puasanya ya. Ada yang uzur, ada yang melahirkan. Jadi gimana supaya kita nih dapat juga pahala seperti orang puasa? Ya ini sedekah ketika dia berbuka. Jadi ngasih pahalanya itu sama dengan orang yang kita kasih makanan tadi Bu. Makan umpamanya apa? Kolak barangkali kan, atau bubur, sama tekwan, pempek. Nah itu pahalanya tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang kita kasih tadi, orang yang berbuka, orang yang puasa tersebut. Jadi itu Bu ya amalannya. Kemudian apa lagi? Banyak sekali zikir. Subhanallah, astagfirullah ketika melihat sesuatu. Makanya bulan puasa ini latihan ketika tersandung umpamanya astagfirullahalazim. Kemudian melihat yang bagus-bagus, masya Allah, subhanallah ya. Kemudian untuk penyemangat kita, ini kadang badan ini lesu bawaannya bulan puasa nih kan. Coba Allahu Akbar, berangkat kan, takbir. Nak solat tarawih itu kan berat nih kadang tuh kan, apalagi nak dewek berat. Makanya orang solat tarawih itu usahakan berjamaah di masjid, karena tak terasa. Kalau dewek itu memang berat, karena sudah pernah kami rasakan itu tahun kemarin itu, karena kecelakaan dikit, jadi solat di rumah.
tergantung ngantuk ya. Jadi Bu ya Bunda, jadi selain baca Al-Qur'an ya, terus sedekah, kemudian zikir juga. Terus apalagi amalannya banyak sekali, ucapan-ucapan juga ya, ucapan juga dijaga, amalan juga itu, ucapan kita dijaga karena kita inginkan puasa kita itu harus 100% diterima Allah, artinya dapat pahala ya kan, ingin diterima, tapi mulut kita tidak puasa ya, masih keluar kata-kata yang jorok, kata-kata kotor, kata-kata yang melaknat gitu kan. Jadi salah satunya ya, yang di dalam kitabul adab itu yang pernah kami sampaikan di majelis itu, salah satunya suara artinya ucapan. Ucapannya ini mungkin kadzab, mungkin bohong, berdusta, ucapan tadi yang tak bagus. Maka puasa amalnya itu, puasanya sah. Puasanya sah tapi amalnya yang dipertanyakan. Makanya sabda Rasulullah itu, kami siyamin laisa lahu min siyami illal ju'wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa pada bulan Ramadan itu yang didapat hanyalah illal ju'wal atash, yang didapat cuman lapar dan haus saja. Kenapa? Karena lisannya tidak dijaga ya, tidak dijaga. Maka dari bulan Ramadan ini, bulan yang mulia, artinya bulan ini sebagai tarbiyah, sebagai latihan kita. Jadi bulan puasa ini kita tidak boleh ngomong carut, ngomong kotor apa-apa. Jadi lepas dari bulan Ramadan ini kita sama baik, jangan pas bulan Ramadan jagoan kaki puasa ku batal ya, dah banget. Iya, nyagonian. Sebenarnya bulan Ramadan, lepas dari bulan Ramadan sama. Jadi ucapan kita itu ya harus dijaga. Makanya salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung pada penjagaan lidahnya. Nak bagus di lidah, maksudnya tuh suaranya yang keluar itu harus bagus, yang didapat bagus. Nak jahat pastilah dapat jahat. Jadi tergantung penjagaan lidah. Nah itu. Barangkali itu saja, Bang. Baik, terima kasih Umi untuk jawaban dan pertanyaan Ibu Yul ya yang ada di tawaran Ibu. Pendengar setia dan juga Umi sepertinya masih kita terima partisipasi dari para pendengar setia yang ingin bergabung di 0711819143. Halo, assalamualaikum. Boleh, dengan siapa di mana ini Bapak? Pak Sarkowi di Tarentang. Baik, langsung saja pertanyaannya Pak Sarkowi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang masih nggak? Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. paham pertanyaannya? Oh iya. Ini 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 loh, jujur aja nggak terlalu paham gitu. Iya, barangkali ini pertanyaannya kenapa pas dia Pak Sarkawi di Terentang tadi pas ke masjid itu kakinya dilap. Oh, Bekas kakinya itu dilap. Jadi sesama muslim kita harus akur-akur lah kan. Itu masjid itu adalah Al-Masjidu Baitul Mu'min. Jadi masjid itu khusus untuk orang mukmin. Yang nama mukmin itu ya umum, siapapun bisa masuk, siapapun bisa boleh sholat di situ. Jangan sampai sakit hati gitu tadi, dendam sampai segitunya kan, sampai dipel-pel dilap kan. Dia kan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingin juga dapat pahala berjamaah. Yang berjamaah itu ada yang 27 derajat, ada 25 kan. Jadi harus akor-akor lah ya. Terus dengan manusia ini kita tak bisa memponis ya.
Kita tuh kadang itu pandangan baik, dia belum tentu jelek di hadapan Allah itu lebih mulia. Jadi jangan sekali-sekali kita memvonis seseorang itu langsung kan jahat, kan? Kalau inilah bodoso, padahal kita udah tahu sesungguhnya. Nah, bahkan dia barangkali lebih mulia, itu kan. Terus amalan tadi mungkin lebih banyak dari kita. Nah, jadi jangan pernah saling dendam mendendam, jangan saling caci mencaci, jangan jijik menjijik itu kan. Karena mukmin itu bersaudara. Itu terus apalagi tadi tentang mengamalkan Al-Qur'an. Ya, sudah kami jelaskan dari awal tadi Pak Sarkawidi Terentang ya. Jadi membaca Al-Qur'an itu bukan cuma kita membaca. Itu membaca berarti dengan tajwid. Tapi lebih jauh dari itu, yang utama juga selain membaca adalah mengamalkannya, isi kandungan Al-Qur'an. Al-Qur'an nyuruh kita wala taqrabu zina. Jangan engkau dekati zina. Berarti dekati lagi tidak boleh, apalagi nak berzina. Kalau kita masih berarti tidak mengamalkan Al-Qur'an. Terus apa lagi? Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Gitu di dalam Al-Qur'an itu Allah menyuruh kita untuk mendirikan sholat dan membayar zakat. Padahal kita kayu tapi tidak galak berzakat. Artinya tak mengamalkan isi Al-Qur'an. Terus apalagi banyak sekali ya. Terus tentang iman di dalam Al-Qur'an itu ya, kita amalkan hal-hal yang gaib juga. Hal yang gaib seperti surga, neraka, malaikat itu kita tidak mengetahui, tapi kita beriman. Artinya kita termasuklah mengamalkan isi kandungan dalam Al-Qur'an. Banyak sekali Pak ya, dengan bermuamalah sesama manusia, sesama pedagang, beramalah. Jadi bagaimana caranya? Terus dari segi keseharian kita, artinya dari segi bermasyarakat ya, apalagi tentang orang masalah utang piutang harus dicatat. Kemudian dalam hal berdagang ini di surah Al-Mutaffifin itu wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang yang mengurangi timbangan. Jadi kalau dia berdagang, dia baca Al-Qur'an, pas nih baca surah Al-Mutaffifin, tapi dia tidak ngamalkan ya, bahwa di Al-Qur'an itu telah menyebutkan bahwa orang yang mengurangi timbangan celaka, tapi tetap masih dilaksanakan. Berarti dia tidak mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Nah itu, dan banyak lagi contoh-contoh yang lain arti mengamalkan itu. Baik, cukup ya Umi ya? Iya. Terima kasih untuk Umi atas jawaban dari pertanyaan Pak Sarkowi yang ada di Terentang ya. Kalau bisa bacanya betul dulu ya, baru tahu arti dan mengamalkan seperti itu ya. Iya. Baik. Dan pendengar setia dimanapun Anda berada, ini ada pertanyaan melalui akun Facebook Suara Indonesia FM. Ini sebenarnya pertanyaan kemarin ya. Oh iya. Karena tidak ada waktu, maka dibacakan atau ditanyakan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Mama Erna ini ya, dari Pangkalan Balai. Nah, mau tanya katanya ini, Abdul mana nih sholat perempuan ya, sholat di masjid atau di rumah? Oh iya. Ya baik. Jadi ini pertanyaannya khusus untuk muslimah. Jadi muslimah ini kalau Abdul mana? Di masjid, sholat masjid berjamaah atau di rumah. Jadi kalau untuk perempuan itu lebih afdal di rumah. Karena perempuan ini fitnah, artinya bisa menimbulkan mudarat, kecuali dia bisa menjaga hati. Ya, nak ganteng, nak belagak lah, si anu itu dia tidak tergoda. Nah, artinya bisa menjaga diri. Boleh ada sholat dia di masjid. Tapi kalau untuk milih afdal mana, ya afdalnya di rumah untuk muslimah. Nah, itu. Baik, terima kasih Umi. Ya. Dan pendengar setia dimanapun Anda berada, dan juga Umi, kita rehat dulu sejenak. Dan nanti kami akan balik lagi pendengar setia dan akan menerima partisipasi Anda melalui telepon yaitu di 0711891334. Maka dari itu tetap terus di 98,5 FM Radio Banjarmasin.
FM Radio Orang Banyuwangi, mendengar sekian dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami dalam program acara Dialog Keamanan bersama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuwangi. Dan mendengar sekian dulu narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Umi Risnawati selaku Guru Ponpes Nurul Iman dan juga ahli Rantau Harapan, dan juga pembina TPQ Nurul Iman Cangkring. Nah, adapun tema yang sudah dijelaskan oleh beliau yaitu tentang pentingnya ilmu tajwid. Pendengar setia dan juga Umi, kita masih menerima partisipasi dari para pendengar setia yang ingin bergabung pada sore hari ini melalui beberapa alternatif, yaitu di 0711891434 ataupun di akun Facebook Ustadz Harudin Sapian ataupun di Suara Indah Persada FM. Tapi sebelum itu, Robi juga akan memberi informasi yaitu jadwal waktu sholat untuk hari ini Kamis 15 Ramadan 1444 Hijriah atau bertepatan pada 6 April 2023. Dengan sedia untuk sholat maghrib ataupun waktu berbuka hari ini jatuh pada pukul 18:10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan informasi waktu ini kami himpun dari Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Umi, langsung saja kita terima partisipasi dari para pendengar setia yang ini bergabung pada sore hari ini. 89134. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Suud. Betul Pak Suud ya. Baik Pak Suud di Rantau Bayur. Pertanyaannya Pak Suud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oh iya. Kali kuping. Oh iya. Boleh. Baik, ini pertanyaan dari Pak Suud yang ada di Rantau Bayur. Kali kuping dengan apa tadi? Dengan menjawab. Oh iya, azan. Oh iya. Baik Pak Suud, mudah-mudahan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk azan itu dari radio, dari masjid itu kita harus sunnahnya dijawab. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus 2 kali berarti kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Terus kita terus lanjut diikuti. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini ada amalan. Di hadis Lubabul hadis itu ada keutamaan. Jadi barang siapa yang mengamalkan bacaan ketika membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bacaannya qurrata a'yuna bika ya Rasulullah itu. Jadi terus hembuskan dari mulut kita ke mata, insyaallah keutamaannya mata yang terang. Jadi baca Al-Qur'an walaupun tua masih tidak pakai kacamata, mudah-mudahan itu keutamaannya. Jadi ketika mengucap lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jadi marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurrata a'yun bika ya Rasulullah. Nah, itu ketika lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selain kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita juga siap-siap jempol kita embuskan ketika baca tadi, langsung kita pakai dia mata kita. Insyaallah matanya terang. Amin. Itu keutamaannya di kitab Lubabul hadis, keutamaannya. Kemudian hayya 'alas shalah, itu kan kita jawab la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu meskipun dari radio, dari masjid ke masjid kita jawab, tapi kalau masjidnya bebarengan kita cukup 1 dengar. Kalau nak menyelesaikan masjid ini baru azan, yang sana lah sudah kan. Nak nyudah yang ini tidak solat gitu kan. Tapi masuk kalau semuanya itu kan, ada yang telat kadang tuh kan. Nah, tapi kita karena solat artinya nak
tepat waktunya. Kadang ada kerjaan, maka ikuti cuman satu baik yang kita jawab kan. Kemudian hayya 'alas shalah tadi, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bukan aliyul. Ada yang baca aliyul ya. Aliyil azim. 2 kali hayya 'alas shalah 2 kali, sama juga dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alal falah sama. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian terakhir Allahu akbar, Allahu akbar. Kita ikut lagi. La ilaha illallah, baru doa setelah azan. Itu. Jadi nak dari masjid ya Pak ya, nak dari masjid, dari radio, dari TV itu kita jawab. Itu. Kemudian apa tadi ngili kuping. Ngili kuping ini kalau masuk ke batinnya, jadi kalau pinggir-pinggirnya tidak ada batal. Tapi kalau masuk nih ke dalam batin telinga ini, ia menyebabkan batal. Jadi setiap rongga-rongga itu jangan dimasuki, artinya ya. Kalau nak berkili-kili kuping malam nak nguar ke situ itu kan. Ya, ini di luar jangan sampai itu menyebab ke batal. Ya, batal. Sama dengan untuk hidung juga. Hidung itu kalau kita lah sampai ke sini batal. Kalau di luar ini tidak apa-apa. Nah, ngupil bahasanya ya. Itu Bang. Nah, kalau di ke sini nih kan batal. Nah, jadi hati-hati. Setiap rongga itu hati-hati kalau nak masuk ke sesuatu. Ya, termasuklah mulut ya, pasti sudah tahu hadirin pendengar si PMM. Jadi kalau masuk mulut ini pasti makan dan minuman. Nah, itu batal. Terus ini rongga. Terus hidung, selain mulut, telinga dan depan dan belakang, mohon maaf ya, itu tidak boleh dimasuki apa-apa kan. Itu bisa menyebabkan batal. Nah, itu saja. Oke, baik. Terima kasih Umi atas jawaban dari pertanyaan Pak Suri. Dan sekarang Bang Romi bacakan ini pertanyaan melalui akun Facebook Ustaz Taharin Safian. Ada Kandato Jupisa nih Umi. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Pertanyaan, hukum orang ngerumpi itu apa nih? Oh, ngerumpi ya. Ngerumpi. Riba. Baik. Jadi riba ini adalah dosa. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang yang mengumpat. Itulah ngerumpi tadi, riba, ngomongi wong. Baik-baik omongan itu benar asalnya tapi ditambah dan dikurang. Celaka di dalam Al-Qur'an surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka. Terus dia orang yang mengumpat itu, makanya di hadis Nabi itu orang yang ngumpat itu jadi pahalanya habis diambil orang yang diumpat. Jadi hati-hati yang galak ngomong kuang nih, ibu sekalian. Ya, sebagai kami juga sebagai pembicara ini, jadi hati-hati menggunakan lisan kita. Lisan kita ini akan diminta pertanggungjawaban. Ya, termasuklah apa yang kita omongkan ini, kalau itu salah, ya dosa. Kalaupun benar, apa kaget? Itu dapat salah kesalahan juga. Kita milu-miluan kan, terus seharusnya kita harus hindari. Jadi macam-macam lah, pokoknya cak mana caranya supaya kita tidak sampai ngumpet, jauhi dari pelantara barangkali, kecuali hal-hal yang memang perlu, yang memang harus wajib, artinya memang penting. Nah, bolehlah gitu nak nyingok tetangga, jangan sampai ngomong situ ngomong sini kan, akhir-akhirnya makanya ribut fitnah kan, ribut akhirnya ngomong sana ngomong sini adu domba, apalagi bulan puasa ini kan, pahalanya hati-hati, bahkan tak dapat pahala orang yang mengadu domba, orang yang riba, orang yang fitnah, tak dapat pahala, cuma dapat ilal jumalatosh, cuma dapat haus dan lapar bahaya. Jadi hati-hati, jaga lisan, jaga ucapan. Keselamatan manusia itu tergantung ucapannya, tergantung mempergunakan lidahnya. Kalau nak baik dapat baik. Maka tuh kadang sering juga itu kalau nak masalah jodoh, bang lagi. Amin, semoga dapat cepat kan. Iya, kalau kita nak dapat yang baik, masalah kebaikan juga nih. Masalah baik, kita harus baikkan dulu diri kita. Nak dapat suami yang soleh. Kalau laki-laki itu soleha, kita solehkan dulu kita, solehakan dulu kita kan. Kalau kita baik, insya Allah kita dapat yang baik. Kalaupun tidak dapat yang baik, berarti itu ladang pahala kita, ya. Dapat umpamanya suami yang ibadahnya kurang, nah kita ajak, itu ladang pahala kita.
Gitu kan awalnya nak minta, ya Allah dapatlah aku suami yang soleh kan, pintar ngaji, wongnya baik, tidak pelit, nah kan itu. Nah, dapat yang tidak sesuai itu ujian, itu ladang pahala. Jadi semuanya itu harus baik dari Allah, semuanya baik. Jangan kita seuzon. Ya, semuanya itu ada baik dan semuanya ada hikmah di baik semua itu. Ya, jadi jangan berkecil hati. Nah, maka itu saja. Panjang lah. Baik, terima kasih Umi untuk jawaban dari pertanyaan Tommy Jupisa ya. Dan sekarang ini masih ada waktu kita terima melalui telepon. Oh iya. Halo, assalamualaikum. Baik, dengan siapa di mana ini Bunda? Mama Re ya. Baik, Mama Re di Pulau Rimau ya. Pertanyaannya Mama Re, langsung saja. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Iya. Iya, baik. Ya. Baik, jadi apa hukumnya masak ke wong yang dak puasa, dapat dosa gitu. Sama-sama artinya mendukung, ya, dukung dia dak puasa. Jadi usahakan jadi utamakanlah bulan puasa nih. Kalau nak bekerja, nak begawi segala macam, apalagi begawi berat itu, kita khususkan nian bulan puasa ini aku nak sedang-sedang bela. Jangan sampai aku udah puasa, ya. Apalagi kadang itu diniatkan nian. Sampai besok aku nih begawi keras, begawi berat kan, diniatkan aku udah puasa. Seharusnya kita itu begawi lah dulu, puasa lah dulu. Setelah memang caknya udah tahan lagi, nah baru itu pun bukan sudah dari sudah harus kodok bayar ya. Makanya sayang nian kan, bukan terlepas bulan Ramadan ini selesai tidak lagi bayar kodok, kita harus bayar kodok ya. Itu masak tadi sama cak kita mendukung maksiat itu ya, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati Bu, usah masak ke. Kalau dia nak makan beli dewek. Kalau umpamanya tukang. Nah, alhamdulillah kami itu pernah bulan puasa ya Bang, tahun dulu ada salah tuh kan. Jadi tukang ini mau tak mau dia galak. Ya dalam kami omong, kami tidak masak, kami tidak nyiapkan baik itu sarapan, makan siang. Kami tidak nyiapkan, mohon maaf. Tapi mereka alhamdulillah ngerti, mereka puasa Masya Allah kan. Nah pilih tukang itu baik. Jadi galak puasa meskipun itu berat kan. Ya nukang tuh panas, masang bato segala macam itu kan panas. Tapi tetap alhamdulillah kalau terpeci tukang yang galak puasa. Terus itu tadi Bu ya, jangan kita tuh harus apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Berlomba-lomba bertolong menolong dalam ketakwaan. Jangan wa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Janganlah tolong menolong dalam kedosaan, keburukan. Nah, itu Bu ya. Tak dapat dosa gitu. Tapi bapak ini pajak puluh nih. Iya. Dan murah kan mungkin itu aja. Nah ini kalau dari kita ini ada beberapa hal, ada hadis Nabi itu kan. Jadi kita tuh harus pertama ciri-ciri wanita yang dipanggil ahli surga, yang surga manobe min Aisyah. Jadi surga min abwabil jannah. Jadi surga manobe manggil. Yang pertama itu wanita yang soleha, ketika sholat dia menjalankan mengerjakan sholat, terus puasa bulan Ramadan, termasuklah dia taat kepada suami. Nah ini tanda kutip dulu, ini dulu taatnya bagaimana? Nah, taatnya kalau ngajak kebaikan, ini kan taat kita kepada Allah, puasa ini kepada Allah. Kalau suami caknya ini seperti ini, caknya dah galak puasa, tak usah taat. Ya, taat ini dalam hal kebaikan, dalam hal ketaatan. Jadi itu boleh taat. Kalau suami nyuruh kita maling, kan? Korupsi, tak usah kita taat itu. Yang taat itu adalah dia menyuruh dalam hal kebaikan. Nah itu. Oke, baik, terima kasih Umi. Dan pendengar sendiri dimanapun Anda berada, kita rehat dulu lah. Oh iya. Ya, Umi, ya. Iya. Dan kemudian nanti kita balik lagi tetap di Suara Orang yang akan kami makan. Langsung closing statement lah.
Waalaikumsalam. Masih dari kawasan siar Jalan Parikrama 39 Pangkalan Balai Banyuasin, pendengar setia dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami dalam program acara Miloka Ramadan bersama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuasin. Nah, pendengar setia dimanapun Anda berada, adapun narasumber kita pada sore hari ini yaitu Umi Risnawati selaku guru Ponpes Nurul Iman Ujung Tanjung. Dan beliau ini juga merupakan pembina TPQ Nurul Iman Cangkring, ya. Ya. Dan pendengar setia, ada pun tema yang sudah dipaparkan oleh narasumber kita Umi Risna, yaitu tentang pentingnya ilmu tajwid. Baik Umi, dan ada pertanyaan melalui akun WA, ini ada Betsari, ini ya, Pangkalan Balai. Mau tanya, ada baca Quran itu seperti apa? Oh ya, iya. Jadi adab membaca Al-Quran itu yang pertama kita ambil wudhu dulu, bersihkan, artinya mulut ini harus bersih, jangan bau. Ya, jadi kalau bulan puasa ini maklum sebenarnya memang zahirnya itu bau kan, tapi di sisi Allah itu melebihi minyak wangi, minyak misik ya. Jadi berwudhu, kemudian menghadap kiblat. Itu adabnya. Kemudian megang tangan kanan. Begitupun membukanya, buka Al-Quran. Al-Quran itu posisikan jangan di bawah, apalagi di kaki. Bahkan kadang surah Yasin itu harus, itu kan surah di dalam Al-Quran, ya harus diangkatlah tinggi, jangan sejajar dengan kaki gitu. Karena bahasa letak kan. Ya, jadi itu Al-Quran. Jadi letakkan, kita angkat, nah, umpamanya macam kita angkat, atau kita lapisi dengan rehal, kita lapisi meja barangkali kan. Jadi itu. Kemudian adabnya juga membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Terus dengan khusyuk. Khusyuk artinya ketika kita baca Al-Quran itu tersentuh. Apalagi maconya itu kita tahu maknanya bang ya, bahkan sampai netes ke air mata, sampai nian. Kadang itu ada pernah kawan cerita pas nian dia ada masalah, mana langsung buka Al-Quran, pas nian buka Al-Qurannya pas masalah dia, Masya Allah nangis, dan alhamdulillah ada terbuka masalahnya itu. Jadi kalau ada masalah lagi galau kan, harus apa? Baca Al-Quran. Ya, selain baca Al-Quran itu kita sholat dulu kan, dan bersabar, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, kalau lagi galau itu sabar dan sholat intinya. Terus baca Al-Quran, pas terbaca, kemudian ada artinya masalahnya itu terbuka. Ya, macam mana kita seperti ini, Al-Quran ngajar ke kita seperti ini, maka sabar, intinya sabar kalau ada masalah dan sebagainya. Itu salah satunya Bu ya. Nah, seperti itu. Dan lagi banyak lain lagi. Ya. Dan sekarang waktu telah menunjukkan pukul 18:01 ini. Kayaknya langsung saja War meminta closing statement dari Krisnawati berkaitan tema kita pada sore hari. Oh ya. Para soiman dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semuanya amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk pentingnya belajar ilmu tajwid ini adalah yang pertama, bahwa tajwid ini adalah fardu kifayah. Jadi fardu kifayah ini sama dengan kita orang meninggal dunia. Fardu kifayah apabila suatu kampung tidak mempelajari ilmu tajwid, artinya bacanya ya sekendaknya baik, maka seluruh kampung itu umpamanya Banyuasin, seluruh Banyuasin agak galak belajar tajwid. Padahal sudah banyak media-media, ya guru, ya dom, terus HP, TV dan sebagainya, tapi masih tidak galak, maka seluruh masyarakat tersebut, seluruh Kabupaten Banyuasin berdosa. Nah, untuk umpamanya. Jadi apabila ini fardu kifayah bang ya. Jadi apabila suatu kampung, suatu masyarakat, desa barangkali kan, ada satu saja, ada satu yang bisa membaca Al-Quran itu dengan bertajwid. Dengan bertajwid, dengan benar-benar, maka seluruhnya lepas, maka tidak berdosa. Sama dengan orang yang meninggal tadi,
Jadi kalau wong muslim itu ada yang meninggal di suatu kampung, dibiar kenyebay, maka seluruh kampung itu berdosa. Jadi sebaliknya apabila ada salah satu, dua atau tiga orang yang ngurus, maka seluruhnya tidak berdosa. Sudah diambil alihnya mereka kan, gitu. Terus berlomba-lombalah dalam memperbaiki bacaan Al-Quran, karena Al-Quran itu sebaik-baik ya kita yang belajar, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah, sebaik-baik kalian akan yang membaca Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi mulai dari bacaan, kalau bacaan kita salah maka maknanya pun salah, apalagi tajwidnya yang pendek dibaca panjang, kan? Surah An-Nas, Malikin Nas. Nah, jadi hati-hati. Ya. Ma yang panjang di situ adalah yang di surah Al-Fatihah, baru itu panjang. Ya, hati-hati. Jadi berubah bacaan, berubah makna. Jadi terus belajar tajwid ini sangat penting, apalagi dia seorang qori-qori'ah. Jadi bukan yang didahulukan adalah nada, yang diutamakan adalah tajwidnya. Nada itu di nomor sekian. Bagi kami kalau tajwid itu sudah bernada, itu kan umpamanya kan, lah sudah nada bagi kami kan. Jadi tajwid itu nomor 1, nomor 1 bukan nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah, gitu. Barangkali itu saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam bertilawah, dalam membaca Al-Quran. Itu saja, lebih dan kurangnya saya minta maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Umi dan Ya. Rizky dimanapun Anda berada untuk informasi terakhir yang kami sajikan, yaitu waktu berbuka mendengar setiap kemudian maghrib hari ini, yaitu pada pukul 18 dalam waktu Indonesia bagian Barat. Dan akhirnya dari kawasan siap dalam mereka waktu itu sebagai dari masing-masing, saya juga selalu berdiri majukan terus kita juga dan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.